Assalamualaikum Pak Dokter, boleh cek sound Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suaranya? Jelas ya Pak ya? Baik. Jelas ya? Baik. Oke. Berapa yang sudah masuk ini? Kita langsung mulai aja ya. Boleh Pak, silakan, ada 10 yang sudah. Oke, ya. Karena ini kuliah hanya sampai jam 10 ya. Harus kita maksimalkan. Mangga Pak Dirman. Baik, terima kasih atas perhatian saudara-saudara semua. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya sengaja memang memaparkan materi mengenai penguatan fungsi jaksa dalam penegakan hukum di Indonesia. Disebabkan pada saat ini pemerintah, negara, DPR RI sudah mengundangkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, namun di sisi lain hukum acaranya belum diundangkan dari perspektif KUHP yang baru. Sehingga dalam hal ini Kejaksaan Agung telah bekerja sama dari perspektif akademis begitu ya. Bagaimana mempersiapkan hukum acara pidana yang baru kerjasama dengan Komisi Kejaksaan. Jadi jangan diartikan kalau Komisi Kejaksaan membantu Kejaksaan Agung itu kemudian KKN tidak mengawasi, bukan maksudnya. Jadi maksudnya itu for the future menyongsong hukum pidana yang baru ini. Kalau hukum acaranya masih yang lama, terus gimana? Kira-kira begitu ya. Bermasalah atau tidak? Karena hukum acara pidana kita kan tahun 81. 1981 hukum acara pidana kita itu memang saat itu disebut karya agung ya. Karya besar bangsa Indonesia. Karena memang benar-benar sampai sekarang juga masih eksis ya hukum acara itu. Namun demikian dengan adanya undang-undang yang baru ini, undang-undang hukum pidana ya, hukum materialnya baru, kemudian hukum formilnya masih yang lama,
apakah nanti tidak menimbulkan semacam kerancuan dalam praktek. Sehingga saya sangat apresiasi sama Komisi Kejaksaan Republik Indonesia yang melakukan satu inisiasi membuat satu simposium nasional Komisi Kejaksaan Agung Republik Indonesia baru kemarin itu ya 9 Desember. Dan alhamdulillah Rektor Universitas Matu Anwar kan diundang sebagai peserta aktif kira-kira untuk memberi satu masukan gitu ya, masukan-masukan sebagai peserta aktif. Kemudian kebetulan saya yang ditunjuk dan saya mempersiapkan materi ini dalam kerangka penguatan fungsi jaksa. Lantas apa hubungannya dengan kuliah kita pada hari ini kan kuliah penemuan hukum ya. Justru di dalam kuliah yang kemarin, saya sudah mempersiapkan skema, ada bermacam-macam metode penemuan hukum yang harus saudara update setiap saat, karena metode penemuan hukum sifatnya kan sudah menjadi satu ilmu gitu ya, sudah menjadi ilmu hukum, sudah menjadi pengetahuan kita bersama, sehingga itu tetap harus dipegang. Jangan sampai tidak, karena itu sudah kita siapkan secara sistemik gitu ya, sistematis. Jadi jangan sampai nanti kita tidak paham ada berapa metode penemuan hukum, karena S2 ini kan memang mengeksplor antara teori dan praktek dengan beberapa perspektif. Nah, coba kita sekarang mencoba penguatan fungsi jaksa. Memangnya jaksa itu belum kuat kok dikuatkan begitu ya. Apa belum kuat kok dikuatkan? Apanya yang belum kuat? Inilah makanya di dalam materi ini saya mencoba menawarkan, coba deh dari Matlaul Anwar, pasca sarjana, mencoba mendalami, menguatkan fungsi tuntutan. Karena jaksa itu setidak-tidaknya kan memiliki 3 fungsi yang prinsipal ya. 1, jaksa sebagai penuntut. Nah, kita semua juga harus paham itu. Jaksa memiliki fungsi penuntut. Fungsi yang kedua, jaksa juga memiliki apa yang disebut pelaksana eksekusi. Jadi jaksa memiliki fungsi melaksanakan eksekusi atas putusan. Melaksanakan eksekusi atas putusan tentu yang sudah memiliki keputusan yang tetap ya. Itu. Kemudian jangan lupa juga jaksa juga memiliki dalam satu di prolog itu kita sebut sebagai satu legal standing gitu ya. Di dalam sistem peradilan pidana, jaksa juga memiliki apa yang disebut fungsi pengacara negara. Nah ini. Jadi memang saya concern menyoroti 3 hal ini. Kemarin secara terbuka juga kita sampaikan juga. Apabila jaksa tidak mendalami 3 hal ini, dikaitkan dengan hukum material, hukum pidana yang sudah diundangkan itu, nanti kehadiran jaksa itu kemudian tidak signifikan. Dari 3 perspektif ini. Sebagai penuntut, kita dalami betul. Kemudian tadi yang kedua itu sebagai pelaksana eksekusi juga kita dalami. Tentu yang ketiga sebagai jaksa pengacara negara juga kita dalami. Nah, di dalam prolog ini saya sampaikan, karena jaksa itu kan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia atau SPPI, atau sering kita sebut dalam satu criminal justice system, satu sistem peradilan yudikatif yang sistemik begitu ya. Memang fungsi penuntutan itu lalu di situ sangat menonjol. Sangat menonjol. Penuntutan, menuntut kan begitu ya. Jaksa menuntut. Apa yang dituntut oleh jaksa?
Tentu ketika jaksa menuntut itu dasarnya pasti berdasarkan barang bukti dan alat bukti yang terungkap dalam persidangan. Begitu alat bukti dan barang bukti terungkap dalam persidangan, maka kemudian, nah itu jaksa membuat tuntutan setelah tentu mendengarkan serangan-serangan atau jawaban-jawaban atau semacam replek-duplek gitu ya, atau apa namanya eksepsi dan lain sebagainya dari pihak pengacara. Kemudian muncullah di situ tuntutan. Tentu setelah dituntut, tersangka, terdakwa, punya hak-hak juga dalam rangka melawan tuntutan jaksa itu tadi. Tapi kita tidak masuk di situ. Dalam kuliah ini kita tidak masuk bagaimana cara melawan tuntutan jaksa. Tapi kita akan memperkuat fungsi tuntutan itu. Nah, bagaimana cara memperkuatnya? Nah, di dalam rancangan KUHP yang baru itu, kemarin kita sarankan, agar supaya mulai secara filosofis dirubah pola hubungan hukum sistem antara kejaksaan dari perspektif pimpinan atau kelembagaan dengan jaksa secara fungsional dia sebagai penuntut. Gitu ya. Sebab kalau polanya masih pola sistem hukum yang digunakan masih model komando begitu ya, masih komando, tentu nanti juga ada komando itu di mana begitu ya. Tapi sistem pola hubungan penguatan kelembagaan dalam kaitannya fungsi jaksa ini mesti harus kita verifikasi dengan baik. Kita bisa membayangkan saat ini yang terjadi di dalam praktek. Jaksa itu kan tentu kita bertanya, apakah 100% independen di dalam menjalankan fungsi sebagai jaksa? Tentu semua orang memahami secara asumsi, deskripsi, berdasarkan KUHP tahun 1981 itu kan masih dikenal. Jaksa rentut, ya, sebelum menuntut juga selalu konsultasi. Mungkin konsultasi dengan tim, ya sudah dibentuk, juga mungkin konsultasi dengan pimpinan atasan, konsultasi Kejaksaan Tinggi, juga konsultasi Kejaksaan Agung. Ya, kira-kira dituntut berapa ya atas kasus yang melibatkan terdakwa A, B, C begitu. Nah, maksudnya ke depan ini, KUHP ke depan ini yang kita usulkan agar supaya sistem komando ini mulai dipikirkan, jangan seluruhnya kemudian komando oriented gitu ya. Mungkin ada hal-hal yang bisa dipecah-pecah begitu, yang bisa di-splitsing, mungkin dalam kategori ini tidak, dalam kategori ini iya, tidak iya begitu. Tapi ini dalam kerangka KUHP yang baru ini harus betul-betul dipersiapkan dan mahasiswa, karena mahasiswa itu juga semuanya kebanyakan juga pejabat dari awal pasti harus paham ya, apa itu eksekutif, yudikatif, legislatif, atau seorang advokat pun harus memahami ini. Jadi mari kita bantu Kejaksaan Agung ini agar supaya segera mempersiapkan KUHP yang betul-betul modern gitu ya. Nah, KUHP yang modern itu seperti apa? Nah itu. Pertama kita kaitkan dengan fungsi penuntutan tadi. Nah sekarang coba kita mulai berpikir dengan pendekatan logika hukum ya. Atau common sense, akal sehat. Karena filsafat berpikir itu kan akal sehat, logika hukum itu. Coba begini misalnya. Ada seorang jaksa yang sangat pintar, sangat pandai, sangat cerdas. Kemudian setelah dia melihat berkas-berkas itu yang muncul di persidangan setelah diperiksa oleh hakim, kemudian
jaksa itu, atau dalam hal ini kita sebut jaksa penuntut umum ya, karena sudah dalam persidangan, ternyata tidak menemukan adanya minimal 2 bukti bahwa seseorang ini bisa dibuktikan gitu ya. Karena jaksa di dalam penuntut itu fungsinya kan membuktikan atas dakwaannya sendiri kan, membuktikan atas tuntutannya sendiri di hadapan hakim. Jika kemudian jaksa itu ragu-ragu, sepertinya tidak yakin begitu akan tuntutan yang diajukan itu, apa salahnya KUHP yang baru kemudian memberi ruang. Meskipun ruangan itu juga sudah ada sekarang ya, tapi ruangan itu kan masih sumpek, ya. Ruangan itu masih belum terbuka secara lebar sebagai suatu bagian dari kewenangan gitu ya. Nah, menghadapi situasi seperti itu, idealnya jaksa kemudian cukup mengajukan kepada hakim agar supaya diperbolehkan mengajukan apa yang disebut tuntutan bebas gitu ya. Nah itu. Pertama, tuntutan bebas itu karena memang jaksa atau jaksa penuntut umum sebagai orang. Nah, jaksa itu kan manusia juga ya. Orang profesinya jaksa, kemudian diberi tugas kewenangan untuk menuntut, untuk membuktikan. Ketika jaksa itu merasa memang tidak yakin ada 2 alat bukti yang signifikan gitu ya, atau 2 alat bukti yang adekuat apabila itu perkara pidana misalnya, ya jaksa tentunya akan lebih mendapat apresiasi dari atasan, dari Kejaksaan Agung apabila jaksa itu menuntut bebas misalnya. Tinggal mengajukan surat kepada majelis hakim, yang mulia, saya menuntut bebas karena memang saya tidak bisa membuktikan adanya misalnya kerugian terhadap keuangan negara misalnya begitu ya. Itu kalau dalam bidang korupsi. Misalnya, yang mulia, saya tidak bisa membuktikan adanya pembunuhan berencana. Tidak bisa. Karena apa? Karena bukti-bukti yang ada semua tidak ada yang adekuat gitu ya. Tidak ada yang connecting door gitu ya. Tidak ada yang apa ya istilahnya? Kalau dalam ilmu pidana itu secara sistemik cara bekerjanya alat itu tidak bisa dibuktikan gitu. Itu. Padahal kalau hukum pidana kan harus adekuat. Itu namanya asas adekuat ya. Adekuat itu anakan dari teori conditio sine qua non. Nah, kan luar biasa kalau jaksa itu misalnya kemudian mengajukan tuntutan bebas. Dan begitu hakim mempelajari, ternyata betul alat bukti tidak memadai, hakim mengabulkan. Ini mahasiswa bisa membayangkan dari frame hukum yang harus selalu bertindak cepat, biaya murah, efisiensi, ya kan gitu ya. Ini terpenuhi semua, terpenuhi. Nah karena apa? Karena tuntutan bebas nanti kan diuji ya, diuji oleh publik juga, karena sidang itu kan terbuka untuk umum. Sehingga tidak mungkin seorang jaksa main-main, nggak mungkin, karena dia harus bisa membuktikan profesionalismenya dia. Ketika dia mengatakan bahwa tuntutan saya tidak bisa membuktikan di hadapan persidangan ini dengan 2 alat bukti yang cukup. Sehingga demi keadilan, demi hukum, demi kepastian hukum, demi kemanfaatan hukum, saya mengajukan tuntutan bebas. Ini sejak Indonesia merdeka sampai sekarang pasti ada lah tuntutan bebas itu 1-2 pasti ada itu dilakukan oleh jaksa ya. Namun ini belum menjadi satu norma yang ajek gitu ya. Norma yang ajek sebagai satu kebutuhan batin seorang jaksa. Jangan kemudian kalau dia sekarang kalau jaksa menuntut hukuman kecil aja kan
masyarakat seolah-olah kan berteriak ya, karena taunya masyarakat itu hukum itu kan hukuman gitu ya. Wah, jaksa hukumannya kecil gitu ya. Udah mulai dibully di mana-mana. Jadi seolah-olah itu keadilan itu datangnya dari opini publik begitu. Nah, di KUHAP itu juga begitu. Jangan kemudian jaksa menuntut itu karena opini publik. Nah, sekarang yang terjadi, wah udah banyak itu yang mendorong melalui medsos, misalnya sudah 10.000 orang misalnya. Kemudian kita terangsang ya untuk menuntut besar gitu ya. Jadi jangan, kita mulai sekarang, kita sebagai mahasiswa, dosen, sama-sama belajar. Jangan sampai tuntutan atau putusan pengadilan itu karena didorong oleh opini publik. Saya membayangkan kalau semua dorongan opini publik itu diturutin gitu ya, padahal tidak sesuai dengan asas-asas keadilan, itu bisa menghasilkan satu peradilan sesat. Ya, bisa menghasilkan peradilan sesat. Kenapa? Karena ya didorong oleh rasa menghukum karena dorongan publik kan. Padahal seharusnya kan kita kembali kepada profesionalisme tadi. Misalnya pembunuhan berencana, udah opini publik sudah betul-betul deras sekali ya. Barangkali sudah sampai 500.000 begitu ya, yang dorong di medsos itu. Sementara hakim melihat, wah ini barang-barang alat-alat buktinya tidak adekuat gitu ya, tidak sistemik, tidak bisa saling menerangkan. Ayo pokoknya saya hukum aja deh, hukuman mati lah biar populer gitu ya. Jadi maksud saya ya hakim, jaksa, pengacara nggak usah berpikirlah populer-populer itu. Kita itu kelompok yang memang sudah ditakdirkan para penegak hukum itu menjadi orang yang profesional, bukan bintang film begitu ya. Jadi nggak usah berpikir saya harus ngetop, harus terkenal, nggak perlu. Yang harus kita pikir itu sekarang belajar dan belajar profesional. Nah, termasuk ini tadi kita mencoba membantu Kejaksaan Agung dalam mempersiapkan hukum acara pidana itu agar betul-betul modern begitu ya. Satu di antaranya yang kita sarankan soal tuntutan ini. Tuntutan itu kan macam-macam ya, karena model dakwaan itu kan juga macam-macam. Ada dakwaan tunggal, ada dakwaan gabungan, dakwaan subsidiar, lebih subsidiar lagi, dan lain sebagainya. Subsidiar itu memang turutannya kan banyak di situ. Misalnya di situ ada tuntutan yang bersifat primer, yang utama begitu ya. Kan juga masih ada subsidiar. Nah, subsidiar itu bisa juga masih digunakan, tidak seluruhnya misalnya nanti tuntutan bebas. Tapi ini kan tidak boleh diformat. Tidak boleh diformat, didesain. Harus tuntutan bebas misalnya, harus tuntutan tidak bebas, enggak. Tapi memang sesuai dengan real, berdasarkan fakta dan data, dokumen hukum, alat bukti yang terbukti di persidangan. Dan alat-alat bukti betul-betul diverifikasi dengan sempurna. Nanti di dalam hukum acara pidana juga mulai kita beri masukan, ada verifikasi alat bukti juga. Tidak sembarangan alat bukti begitu ya. Misalnya kita jelaskan, oke, kalau alat bukti misalnya berasal dari kantor notaris begitu ya, kita verifikasi juga. Ini termasuk alat bukti yang derajatnya 1, 2, 3 begitu. Oh, ternyata ini watermarking gitu ya, hanya dicatatkan. Notaris tidak punya kewajiban sama sekali untuk meneliti materi dari perjanjian itu misalnya. Oh, itu kalau gitu derajatnya rendah gitu ya. Kemudian ada derajat yang lebih tinggi lagi misalnya. Kita verifikasi semua di situ. Oh, ini bukti yang termasuk legalisasi gitu ya. Derajatnya agak lumayan. Derajat yang lebih tinggi lagi pasti ada. Akte ya.
akta notaris, oh ini sempurna misalnya. Nah ini nanti diverifikasi di hukum acara pidana yang baru. Sehingga jaksa punya kepastian. Kalau sekarang kan masih seperti akrobatik begitu ya. Tafsir-tafsir yang terlalu luas. Kasihan, berat tugas jaksa sekarang ini. Karena terlalu banyak menafsirkan sesuatu, padahal hukum pidana itu tidak boleh terlalu banyak tafsir di dalam hukum pidana. Karena hukum pidana itu sifat asasnya kan strict, ya, strict itu ya formal dan sudah jelas perintahnya, unsurnya. Hukum pidana itu semacam seperti matematik gitu ya. Contoh misalnya pencurian. Filsafat pencurian itu kan memang niatnya ya, niat mencurinya itu yang digarisbawahi. Tidak ada pencurian itu kemudian dikaitkan dengan akibat. Nah ini, jadi seseorang yang sudah mencuri, dikembalikan, perbuatan mencurinya tetap bisa dihukum. Misalnya begitu. Jadi nanti di hukum acara itu ditegaskan. Harus betul-betul tegas begitu ya. Apalagi sekarang kan sudah mulai ramai-ramai bagaimana dalam hukum pidana, kalau sudah bisa damai para pihak untuk kasus-kasus tertentu, sudah mulai bisa diselesaikan. Ya, ini juga sudah perkembangan yang baik juga. Nah, tadi saya pertama sudah bicara mengenai fungsi jaksa sebagai penuntut. Jaksa sebagai penuntut. Kemudian ada juga jaksa sebagai pengacara negara, kan? Ini. Nanti saudara kebetulan yang barangkali jaksa begitu mulai dipersiapkan untuk karya ilmiah terakhir, mengambil materi ini sangat bagus, penguatan si jaksa begitu ya. Nah, jaksa sebagai pengacara negara itu sebenarnya kan belum populer juga di mata masyarakat ya, di mata publik belum populer. Oh, jaksa kok pengacara negara ya, gitu ya? Bukan pengacara sudah ada. Bukankah negara itu juga bebas menunjuk pengacara? Ini kok ada pengacara negara sebenarnya. Ini yang berkembang di masyarakat dan ini juga perlu dilakukan semacam sosialisasi nantinya. Nah, di dalam menyongsong lahirnya hukum acara pidana ini, kemarin yang saya usulkan mewakili Pak Rektor Matlaul Anwar, antara lain ya ini, selain penguatan tuntutan jaksa di dalam sistem, jangan semuanya komando begitu ya. Selama ini kan komando terus, tuntut sekian aja berdasarkan izin atasan. Nah, kasihan jaksa nanti, jaksa harusnya ke depan tidak seperti itu. Kemudian pengertian jaksa sebagai pengacara negara. Nah ini sebenarnya hal yang sangat baik sekali. Undang-undang kita itu sebenarnya sudah sangat modern sebenarnya dari sisi idealita gitu ya. Karena sudah diatur jaksa sebagai pengacara sudah ada. Namun yang masih kosong yang saya lihat di situ secara kewenangan, kembali lagi kewenangan kan. Kewenangan, independen, kemudian juga percepatan kaitannya dengan sistem perintah tadi di dalam hukum acara itu belum diterangkan begitu. Misalnya begini, ke depan ini karena kan pengacara negara itu kan bagaimana mewakili negara kan. Filosofisnya seperti itu. Sebenarnya jaksa itu sebagai pengacara negara ya mewakili negara, ya mewakili presiden, mewakili gubernur, mewakili bupati begitu ya. Mau ya mewakili menteri-menteri terkait dengan apa? Terkait dengan objek yang ada hubungannya dengan keperdataan. Kan gitu. Kalau tuntutan kan pidana. Pengacara negara itu kaitannya nanti sebaiknya diperjelas ini kaitannya dengan keperdataan misalnya gitu ya. Keperdataan itu seperti apa misalnya? Katakanlah sekarang ini kita kan melihat Indonesia kemarin di WTO
World Trade Organization kalah. Digugat oleh negara-negara Eropa. Ini satu permisalan aja. Permisalan. Satu contoh. Nah, saya hanya tahunya dari media online, ternyata Indonesia kalah. Ya. Indonesia kalah melawan negara-negara Eropa terkait dengan smelter. Smelter. Karena Indonesia mengeluarkan suatu kebijakan hukum, kalau dahulu ekspor tambang itu boleh barang mentah. Nah, sekarang pemerintah sudah mulai cerdas, pinter, smart, for the future, begitu ya. Oh, nggak boleh lagi barang mentah. Karena kalau barang mentah nanti negara rugi. Maka kemudian diatur boleh minimal setengah jadi. Maka diwajibkan kepada seluruh dunia yang ingin membeli tambang ke Indonesia, tidak boleh lagi membeli barang mentah, tapi harus setengah jadi. Setengah jadi itu tentu dalam bentuk smelter. Smelter itu pemurnian ya. Pemurnian. Jadi satu pabrik yang memurnikan barang mentah menjadi setengah jadi. Nah, negara Eropa keberatan. Negara Eropa keberatan. Ini kaitannya dengan jaksa lah ya nanti ya arahnya. Pasti keberatan. Tapi ada yang tidak keberatan. Negara Cina tidak keberatan. Cina malah membangun smelter besar-besaran sesuai dengan kebijakan hukum Indonesia. Tapi negara Eropa melawan. Alasan Eropa, ya nggak bisa dong. Kan selama ini kami sudah membeli tambang mentah. Sudah saya kelola di negara saya. Saya sudah punya smelter. Maksud saya suruh bikin smelter di Indonesia, kan gitu ya. Maka kemudian Indonesia dikalahkan. Nah, ke depan sekarang udah terjadi ya sudahlah. Namanya udah terjadi. Seharusnya yang begini-begini itu sudah otomatis. Jaksa sebagai pengacara negara mengambil alih gitu loh. Mewakili negara, presiden, menteri. Saya yang mewakili begitu. Maksudnya institusi kejaksaan. Tapi ini sekarang faktanya kan pemerintah menunjuk lawyer asing. Udah nunjuk lawyer asing, kalah lagi, biayanya pasti besar lagi itu kan. Coba kira-kira berapa biayanya? Kan pasti itu juga puluhan miliar. Ya, seharusnya kalau yang ditunjuk itu lawyer asing, kan harus lawyer dalam negeri dulu juga. Harus ditenderkan juga. Ini kan apakah ditender atau tidak, kita kan tidak ada yang tahu. Saya juga tidak tahu, karena saya hanya membaca di media online. Harusnya kalau ada perkara demikian besar menyangkut harkat derajat martabat negara, jaksa sebagai pengacara negara turun. Gitu. Jangan kemudian menteri-menteri itu seenaknya saja nunjuk lawyer, apalagi kalau tidak melalui tender. Gitu ya. Ini kan perkara besar. Bayangkan kalau nanti misalnya kalah, kan negara rugi kan? Rugi. Sudah kalah, kalau kalah di WTO itu sudah repot. Gitu ya. Inilah makanya ke depan ini kita perkuat jaksa sebagai pengacara negara ini untuk kita dalami kembali. Nah itu. Nanti jangan ada suara dulu ya, di mute ya. Nah, saya bicara ini bukan apa-apa gitu ya. Karena saya barusan memang diundang oleh Komisi Kejaksaan Agung, yang diundang Matlaul Anwar, Pak Rektor, dan saya juga ditunjuk, kan prihatin ini kan. Dalam situasi keprihatinan itu right or wrong is my country kan. Apa elek atau apik, jelek, buruk, negara kita. Sikap, watak mental kita harus tetap negarawan. Apalagi mahasiswa S2 ya, magister ilmu hukum. Sudah harus lebih bicara ke hal-hal yang bersifat negarawan. Nah ini tadi, kembali ke contoh smelter tadi ya. Kalau KUHAP kita memang belum mengatur, kemudian menteri atau presiden menunjuk lawyer, itu pun meskipun belum ada aturan, seharusnya lawyer yang ditunjuk itu tender dalam waktu yang cepat dibikin aturan. Lawyer yang bisa menangani minimal 1, pernah praktek 20 tahun misalnya.
2, punya jaringan secara nyata di luar negeri, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. 3, membayar pajak. Tidak boleh lawyer tidak membayar pajak misalnya begitu ya, dan lain sebagainya. Ini dibikin kriteria. Kalau nanti mau main tunjuk aja ada kasus-kasus negara yang sebesar ini, iya, saya tidak tahu apa yang terjadi kan. Inilah, maka mari kita kembali untuk semangat jaksa sebagai pengacara negara itu kita boleh juga niru kejaksaan Amerika ya. Kejaksaan Amerika Serikat itu juga seperti itu. Begitu bank-bank misalnya di Amerika ya, bank-bank mengeluarkan kredit macet semua, ini jaksa udah mulai curiga di sana. Digugat itu kejaksaan itu. Maaf, bank-bank itu digugat oleh kejaksaan di Amerika, tidak harus jaksa agungnya, tapi distrik-distrik juga bisa ya. Kalau ini mungkin Kajari gitu ya, Kajari, Kajati bisa mencurigai begitu, karena kan aparat institusi kejaksaan ini memiliki intelijen. Harusnya ada intelijen aset dan lain sebagainya ya. Nah ini belum terjadi, belum muncul. Inilah tugas kita nanti, bagaimana kita mewarnai kitab hukum acara pidana sehingga memperkuat fungsi jaksa itu yang sangat modern begitu ya. Itu tadi misalnya, oh ini bagaimana kita digugat WTO gitu. Nah, harus dibuat format. Jangan seperti sekarang menunggu dulu Pak Menteri, dipanggil Pak Menteri, dipanggil Bu Menteri Keuangan, Pak ini ada kasus, tolong. Ya nggak bisa begitu. Percepatan negara yang sudah demikian modern, ilmu pengetahuan, ilmu dan teknologi, internet, sudah gila-gilaan sekarang. Ya, bahkan tanda tangan elektroniknya udah sah sekarang. Udah nggak bisa itu. Nggak bisa. Sistem seperti itu udah nggak bisa. Mesti harus automatically gitu ya. Otomatis jaksa secara independen mewakili negara atau mewakili menteri karena digugat oleh negara Eropa, misalnya begitu. Nah tentu ke depannya lebih bagus lagi jaksa kan bersinergi dengan advokat, tidak ada masalah, kerjasama begitu ya. Atau nanti justru Kejaksaan Agung yang memberikan substitusi kepada advokat yang independen. Sekarang itu gambarannya kan, alah pokoknya kalau advokat sama jaksa sama polisi musuhan aja kan gitu, ngertinya kan begitu kan, perang aja begitu. Yang ada hanya to kill or to be kill, ya kan nggak bisa begitu. Whatever to kill or to be kill, menang atau kalah, pokoknya saya harus menang. Nah, kalau itu yang terjadi, lalu di mana perjuangan bersama yang bersifat objektif, berburu keadilannya di mana? Nggak muncul kan? Nggak muncul. Makanya karena advokat yang penting menang, ya apapun yang penting menang kan. Jaksa juga begitu. Yang penting aku menang, pokoknya kamu harus dihukum kan begitu ya. Dengan cara apapun, nggak bisa. Jadi harus ada ruang, semacam brotherhood gitu ya, semacam etik brotherhood, etika keluarga yudikatif para penegak hukum itu belum muncul, memang belum ada. Sekarang ada soal katakanlah seorang advokat mendampingi saksi di KPK, kan ya? Kan KPK selalu mengatakan, oh nggak bisa, belum tersangka sudah didampingi begitu ya. Sementara yang diperiksa itu sudah menggigil ya, karena ketakutan, tapi tidak boleh didampingi. Melalui apa forumnya? Nggak ada forumnya itu. Artinya forum yang bisa menengahi ini melalui media apa tidak ada. Ya tergantung pimpinan KPK kan begitu. Hukum itu nggak begitu, karena kita ini bicara akademis ya, nggak seperti itu. Karena hukum itu mengenal apa yang dimaksud hak asasi manusia. Kalau seseorang diperiksa siapapun itu, apa itu mantan kopral, mantan jenderal, pejabat sipil, militer, siapapun, guru besar, guru kecil, kalau udah dipanggil polisi, jaksa itu ya greweli lah, nggak mungkin nggak, namanya manusia kan nggak sempurna. Ya takutlah. Pasti takut, sudah pasti. Kita tidak boleh menisbikan itu ya. Oleh karena itu maka ada teori hak asasi manusia itu. Mulai ada pendampingan, mulai ada praduga tak bersalah, kan begitu. Ini yang harus kita kuatkan nanti di hukum acara pidana kita.
Nah, itu tadi saya katakan, dalam praktek kehidupan sehari-hari, masyarakat pada umumnya belum terlalu familiar mengenal jaksa sebagai pengacara negara. Sehingga terkadang banyak menimbulkan suatu pertanyaan. Apa perbedaan secara substansi antara pengacara umum dan pengacara negara? Nah, hal-hal yang demikian terkadang terlupakan untuk memberikan sosialisasi pencerahan ke masyarakat agar supaya tidak menimbulkan tafsir yang salah di masyarakat. Sekarang yang terjadi kan begitu. Pengacara-pengacara pun bilang, sekarang jaksa itu apa pengacara negara, harusnya itu semua melalui lawyer umum begitu ya. Nah, ini yang begini-begini ini belum ada solusinya, sehingga KUHP yang baru itu kita harapkan nanti betul-betul modern. Karena jaksa pengacara negara itu kan kewenangan khusus atau kuasa khusus dalam bidang keperdataan dan tata usaha negara untuk dan atas nama negara atau pemerintah yang diberikan kepada kejaksaan. Ketentuan tersebut telah diatur di dalam undang-undang kejaksaan. Udah jelas di situ. Udah jelas. Bahwa jaksa itu sebenarnya kan bisa juga memailitkan. Saya pilotkan karena merugikan negara, kan gitu ya. Negara harus diutamakan. Saya pilotkan perusahaan itu karena merugikan negara misalnya. Bisa minimal 2 kreditur lagi. Kan simpel banget itu. Tidak sulit. Tapi kalau jaksa tidak diberi ruang, ya kasihan juga. Udah demikian banyak personelnya, pinter-pinter, kebanyakan sudah sekolah di luar negeri, tapi tidak dibuka keran kewenangan ini, sayang sekali gitu. Saya melihat Kejaksaan Agung, SDM-nya itu sudah hebat-hebat sekali, luar biasa. Nah tapi ya, apa artinya? Pinter ya, cerdas, tetapi kalau keran kewenangan tidak dibuka seluas-luasnya, ya sama saja. Karena nanti tetap kembali kepada sistem komando itu tadi. Nah, pengertian jaksa sebagai pengacara negara, tadi saya memberikan contoh juga, selain smelter, juga perbandingan hukum di Amerika. Amerika, siapapun, perorangan, badan hukum, merugikan negara, katakanlah yang merugikan negara itu bank ya, dari awal dianggap merugikan negara. Misalnya bank pemerintah di Amerika mengeluarkan dana 3 triliun, loh kok belum apa-apa udah macet gitu ya. Itu harus curiga jaksa. Curigisin. Nah, kalau jaksa tidak curiga bagaimana? Orang jaksa punya aparat intelijen ya. Jadi mulai penyelidikan, penelitian dilakukan, kemudian bank-bank yang ditengarai, yang diduga merugikan negara, mencairkan kredit seenaknya sendiri, belum apa-apa udah macet, itu kan potensi negara rugi itu. Pertumbuhan ekonomi terancam, negara rugi. Nah itu jaksa nanti yang saya sarankan nanti di KUHP yang baru itu sudah diberi kewenangan aja, udah gugat aja itu bank-bank itu gitu ya. Biar apa? Biar ada unsur belajarnya itu. Tidak semena-mena mencairkan kredit gitu. Sebab nanti kalau semena-mena mencairkan kredit tanpa visibility study yang bagus, tanpa satu penilaian apakah usaha ini layak atau tidak. Nah itu jaksa itu. Sebagai pengacara negara punya kewenangan. Jadi jaksa itu tahunya kan nangkap orang aja kan. Nangkap, nuntut, menghukum, begitu aja. Mengeksekusi. Nah ini sama sekali ini tidak muncul ini. Di arena kebijakan negara tidak muncul. Padahal sebenarnya kalau jaksa sebagai pengacara negara ada kaitannya juga dalam rangka membantu recovery ekonomi nasional. Jadi jaksa itu mulai harus berpikir, Kejaksaan Agung nanti ke depan itu, bagaimana ya supaya utang negara itu tidak membengkak. Itu sebenarnya tugas jaksa juga sebagai pengacara negara. Jangan dibebankan ke presiden aja. Nah, tetapi bukan salahnya jaksa, karena KUHP-nya kan tidak modern gitu ya. KUHP-nya masih terbelenggu dengan sistem komando. Nah, ini ke depan ini saya yakin sekali Indonesia akan menjadi negara sangat besar apabila kewenangan-kewenangan keran-keran ini dibuka dengan signifikan gitu ya. Ya kita kan pertumbuhan ekonomi jangan sampai kalah dong dengan India kan. India sudah gila-gilaan sekarang. Udah hampir bisa mengejar Cina. Indonesia juga harus bisa.
Nah, fungsi satu di antaranya recovery ekonomi tadi. Siapa? Jaksa sebagai pengacara negara. Selama ini jaksa tidak salah karena memang harus dirubah dulu KUHAP-nya ini. Jadi sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kejaksaan Agung RI, Komisi Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang memberi kesempatan kepada kita ya untuk memberikan masukan kemarin. Nah, ini mahasiswa harus serap semuanya. Nanti materi yang sudah saya serahkan di Komisi Kejaksaan nanti diminta. Ini kan sudah di-share di sini, tinggal di-download aja nanti diperkuat. Karena ini hanya materi slide yang tidak terlalu banyak, tentunya kan perlu dibaca, dipelajari dan disempurnakan ya. Bahkan pasal yang mengatur keberadaan jaksa sebagai pengacara negara itu bukan hanya diatur di Undang-Undang Kejaksaan. Peraturan Presiden juga sudah ada di situ. Coba lihat itu. Peraturan Presiden tahun 2010. Menyebutkan bahwa Jaksa Agung Muda, bidang perdata, tata usaha negara mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara. Itu kan? Jadi sudah ada pintunya. Cuma membuka pintu dengan kewenangan itu yang belum ya, yang belum. Bahwa dalam perkara pembubaran perseroan aja di Undang-Undang PT itu, Undang-Undang Perseroan Terbatas, kejaksaan sebagai pengacara negara juga ada di situ, masuk. Juga dapat mengajukan permohonan pembubaran terhadap suatu perseroan terbatas. PT bisa dibubarin gitu. Tapi tentu yang melanggar peraturan, perundang-undangan, ataupun ketertiban umum, itu ada di pasal 146, ayat 1 Undang-Undang PT ya. Dan juga dapat mengajukan permohonan pilot dengan alasan kepentingan umum, sebagaimana tercantum pada pasal di Undang-Undang Kepailitan. Nah, begitu luasnya ya norma-norma yang sudah mulai dibuka ini. Tinggal bagaimana penguatannya tadi. Jadi Indonesia itu negara hebat sebenarnya dari sisi perundang-undangan juga. Normanya itu sudah masuk semua. Tapi kan kembali lagi. Nggak bisa kita hanya the man behind the gun aja. Kalau the man behind the gun saja nanti ya tafsir yang terlalu banyak akrobatik. Tapi juga sistem juga disempurnakan gitu. Jadi domainnya juga kreatif, profesional, sistemnya juga akomodatif gitu ya. Bisa terukur, bisa terkontrol secara sistem. Jadi apa yang diminta oleh Presiden di dalam Peraturan Presiden tahun 2010 nomor 38 itu bisa terwujud gitu. Bisa terwujud. Ini sekarang terkait koordinasi yang masih belum berjalan dengan baik karena memang KUHAP-nya memang sudah saatnya ya kita rubah juga gitu ya. Bukan KUHAP yang lama itu jelek, bukan. Itu karya agung bangsa Indonesia tahun 81. Itu istimewa, bagus sekali. Hak asasi manusia masuk, due process of law masuk, teori demokrasi masuk, udah bagus. Hanya kan begitu, karena perkembangan ilmu dan teknologi menuntut itu. KUHAP itu untuk lebih disempurnakan, direview yang baik begitu. Kita belum pernah mendengar ya demi kepentingan umum selama ini, itu perlu kita riset juga. Udah ada berapa BUMN atau perusahaan swasta yang dipilotkan oleh jaksa? Kan demi kepentingan umum kita juga belum pernah mendengar. Tapi ini tidak dalam kerangka mengkritisi jaksa, bukan. Justru sebaliknya dalam rangka memberikan penguatan kelembagaan kejaksaan supaya lebih sempurna begitu ya. Nah itu semua nanti akan kembali di dalam penguatan itu pada tugas dan wewenang jaksa. Kembali kepada tugas dan wewenang jaksa, jaksa memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan tadi kan penuntutan, penuntut umum, putusan pengadilan, dan lain sebagainya. Nah, fungsi-fungsi dan kewenangan nanti di dalam KUHAP yang baru itu harus kita sempurnakan. Contohnya begini lagi.
Ada fungsi jaksa itu kan eksekutor ya, eksekutor. Kemudian yang mau dieksekusi itu pidana mati misalnya orangnya sakit. Lah, orang yang sakit, udah sakit menggigil kok ditembak mati ya. Itu misalnya kita. Nah itu diperkuat nanti KUHP yang baru itu. Karena jaksa dalam hal ini kemudian kan memiliki kewenangan ya waktu yang ditembak mati kan gitu ya. Tetapi jaksa sebagai manusia kembali lagi, sebelum orang itu ditembak mati kan juga diajak bicara yang baik, diajak berdoa dulu kan begitu. Diajak pertobatan sesuai dengan agamanya. Kalau dia sakit juga disembuhkan lebih dulu. SOP itu sudah ada. Sudah pasti sudah ada di kejaksaan. Namun nanti di KUHP yang baru itu lebih diperkaya begitu ya, diperkaya, dipertajam sehingga tidak menimbulkan keraguan. Misalnya orang-orang yang sudah dihukum seumur hidup, ya, putusan seumur hidup, ya kejahatan extraordinary crime misalnya ya, apa teroris, apa makar, apa pembunuhan berencana, dan lain sebagainya. Pokoknya misalnya hukuman seumur hidup. Katakanlah kita kasih contoh aja, misal dalam bidang teroris ya, teroris, putusan pengadilan seumur hidup. Kemudian jaksa pelaku eksekusi kan pasti koordinasi dengan lembaga pemasyarakatan. Sementara lembaga pemasyarakatan membuat laporan kepada Kejaksaan Agung, Pak, ini napi-napi itu semua udah tobat misalnya, sudah kembali ke NKRI, udah hafal Pancasila, udah Indonesia Raya sudah bisa, sudah tidak ada lagi cita-cita misalnya untuk mendirikan negara Islam, katakanlah apa negara Hindu atau negara Yahudi atau negara Buddha atau negara apapun lah ya, pokoknya yang ekstrim-ekstrim lah ya. Nah tentu kan ada pertanyaan, apakah tuntutan putusan seumur hidup itu bisa dirubah menjadi putusan badan misalnya, menjadi 20 tahun misalnya ya. Nah ini semua nanti di KUHP itu harus dirancang, dimasukkan. Sebab kalau di KUHP itu tidak modern, yang kita khawatirkan pasal-pasal itu nanti kemudian menjadi alat kepentingan politik. Gitu. Padahal kita ini kan bukan orang politik. Maka ada istilah pelajaran semester pertama ada politik hukum kan. Kita tidak pernah mendengar hukum politik. Apa ada hukum politik? Hukum politik adalah kan nggak ada kan? Yang ada kan politik hukum. Kenapa politik hukum? Karena hukum itu kan produk politik apapun. Menjadi undang-undang kan produknya DPR sama pemerintah. Tetapi di sisi lain norma, independensi, karakteristik intelektual, akademisi, sesuai dengan teori trias politika, pencetusnya itu sendiri kan sudah mewanti-wanti gitu ya. Jangan sekali-kali hakim menjadi corong undang-undang. Nah, kan mahasiswa kita banyak juga yang hakim. Jangan hakim itu menjadi corongnya undang-undang. Nah, itu yang memperingatkan itu kan pencetus teori trias politika sendiri. Sebab kalau hakim menjadi corongnya undang-undang, ya udah gawat. Karena hakim itu kan pelaku, pemutus satu nilai-nilai keadilan ya. Nilai keadilan. Nanti kalau selalu mendasarkan perintah undang-undang, kalau tidak adil bagaimana? Nah, makanya kemudian teori filosofisnya hakim itu tanggung jawab kepada Tuhan yang Maha Esa, karena putusan dia itu adalah putusan yang berdasarkan hatinya dia, keyakinannya dia, nuraninya dia, yang nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Makanya yang tertinggi itu di dalam satu sistem yudikatif, ada hakim, jaksa, pengacara, yuri yang terakhir itu kan hakim. Itulah pentingnya
kita mempelajari teori-teori ini agar supaya kita tidak terasing ya, tidak terasing dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Nah, kaitannya dengan tugas dan wewenang kejaksaan tadi. Yang keempat itu apa? Coba Nit, lanjut. Materi kita apa? Yang nomor 4, di bawahnya tugas dan wewenang jaksa. Oke, jadi nanti kita pertegas lagi, karena tadi ada 3 kewenangan sudah kita uraikan. 1 mengenai tuntutan tadi ya, kemudian 2 jaksa sebagai pengacara negara, yang ketiga jaksa sebagai pelaku eksekusi, atau bahasanya yang tepat itu ya pelaksana putusan gitu ya, pelaksana putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Nah, 3 fungsi tadi sekali lagi harus diperkuat di hukum acara yang baru nanti. Kasihan jaksa juga sebagai manusia kan stres juga kalau tidak strict gitu ya. Kalau KUHP tidak strict, akhirnya banyak didatangi orang, diminta ini, diminta itu, karena ya memang sistemnya masih terbuka gitu. Nah, barangkali sebelum nanti acara kuliah kita akhiri, saya ingin mempertajam bagaimana nantinya di hukum acara itu kita masukkan misalnya unsur ya. Jaksa kan selalu bicara unsur dari kejahatan yang didakwakan itu. Katakanlah dakwaannya mengenai korupsi. Nah, jaksa selalu menguraikan di dalam korupsi ada sekian unsur, misalnya gitu ya. Unsur perbuatan melawan hukum, unsur kerugian keuangan negara, unsur penyalahgunaan kewenangan, dan lain sebagainya. Nah, nanti di dalam hukum acara pidana yang baru itu, jaksa harus diberi penguatan. Apabila unsur terhadap kerugian keuangan negara tidak terpenuhi, nah harusnya jaksa sudah bisa mengajukan apa yang disebut bukan hanya tuntutan bebas ya, bahkan membatalkan dakwaannya sendiri itu sebenarnya diberi ruangan itu. Jadi jaksa tinggal menyampaikan kepada hakim yang mulia, setelah kita uji, kaji bersama di sini ternyata, nah gitu ya, ternyata unsur kerugian negara tidak bisa kita temukan. Oleh karena itu, agar supaya dakwaan dibatalkan misalnya. Atau ternyata setelah diuji, dikaji, banyak hal-hal yang bersifat formil cacat gitu ya. Misalnya alamat salah, nama salah, locus delicti salah, tempus delicti salah. Setelah di cross check dengan perlawanan dari advokat begitu ya. Harusnya nanti di KUHP yang baru diberi kewenangan. Dalam hal seperti ini, jaksa boleh mengajukan bahwa dakwaannya dinyatakan tidak sempurna gitu ya, atau cacat formil gitu. Jadi tidak berkepanjangan gitu loh. Terus ke depan nanti lebih penguatan secara profesional. Jadi perkara itu yang maju itu mau betul-betul safe gitu ya. Memang betul-betul dari awal itu sudah dilengkapi dengan alat-alat bukti yang memadai sehingga kecil peluangnya advokat misalnya untuk mencari celah kelemahannya itu. Itu kadang-kadang kan masih terjadi sekarang ini. Misalnya tuntutan lupa tidak ditandatangani misalnya menjadi batal kan begitu ya, cacat dan lain sebagainya. Suparno ditulis Suparni misalnya kayak gitu-gitu. Jadi di awal itu nanti hukum acara pidana kita itu mesti harus lebih firm gitu ya, lebih sempurna di situ sehingga tidak banyak menimbulkan suatu tafsir. Tapi di sisi lain hukum acara yang modern itu nanti juga harus diimbangi dengan hukum-hukum lain yang bersifat substansi gitu ya. Lah bagaimana jaksa akan memutuskan, akan membuat satu kesimpulan bahwa unsur kerugian negara tidak
bisa kami buktikan yang mulia, misalnya begitu ya. Di sisi lain, substansi hukum yang ada sekarang, maksud saya ya, itu kan masih tafsir banyak. Misalnya, Undang-Undang Perbendaharaan Negara juga mendefinisikan sendiri tentang unsur kerugian negara adalah begitu ya. Kemudian juga Undang-Undang BPK juga mendefinisikan sendiri unsur kerugian negara adalah begitu. Kemudian Undang-Undang KPK juga seperti itu. Kemudian surat edaran Mahkamah Agung juga mengatur juga itu. Maka ini semua akan menyulitkan jaksa dalam mengkonstruksi satu tuntutan dalam kerangka agar supaya ada tuntutan bebas dan lain-lain. Jadi ini tidak bisa, mesti hulu, hilir, nyambung, sistemik. Jadi penguatan fungsi jaksa sebagai penuntut umum atau pengacara negara dan atau pelaku eksekusi nanti harus dipertajam, diperkuat di hukum acara pidana yang baru. Kalau tidak, ya kejaksaan kesulitan. Terlalu banyak tafsir nanti dan saling menyalahkan. Nah ini, kewenangan JPU untuk menuntut pihak terdakwa dalam perkara pidana umum atau pidana khusus, ya sudah ada di situ. Apakah dalam praktek penegakan hukum JPU dapat menggunakan kewenangannya untuk melakukan tuntutan bebas terhadap terdakwa dalam suatu persidangan? Persoalannya bahwa tuntutan bebas itu sendiri pada dasarnya tidak diatur secara spesifik melalui peraturan tertulis di Indonesia. Nah itu nanti kita perkuat, itu sudah kita temukan satu di antaranya kan. Namun demikian terdapat asas-asas yang mengindikasikan, nah ini kan penemuan hukumnya di sini. Akhirnya kita nyari-nyari gitu ya, golek-golek begitu, yang mengindikasikan bahwa apabila seseorang memang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana, maka seseorang itu dapat bebas dari segala tuntutan hukum. Bahwa asas tersebut dikenal dengan asas diperlakukan sama di hadapan hukum atau the equality before the law ya, dan juga asas presumption of guilt, praduga tidak bersalah. Nah, presumption of innocence, nah itu salah itu nulisnya itu. Praduga tidak bersalah itu presumption of innocence, itu dirubah nanti ya. Kalau itu praduga bersalah itu presumption of guilty, itu praduga bersalah. Itu hanya salah tulis, nanti di review. Tolong ya Mbak Nida ya, nanti dirubah itu ya. Nah, mahasiswa merubah sendiri nanti, di review sendiri. Itu presumption of innocence, bukan presumption of guilty, bukan. Nah, sudah jelas sekali di sini, terang benderang bahwa keadaan kita memang masih seperti itu. Sehingga marilah kita bersama-sama dalam hal ini, ya siapa tahu nanti kita diajak lagi gitu ya. Yang mudah-mudahan ngajaknya itu konsisten terus-menerus gitu ya. Kalau cuma diajak sekali aja, pendalamannya nanti juga sayang. Karena kemarin yang diajak kan seluruh perguruan tinggi di Indonesia ya. Yang Fakultas Hukum. Matul Anwar juga diajak. Kalau nanti ke depan pendalaman kedua, ketiga nanti masuk lagi kan. Bagus itu. Kita berdoa aja supaya ikut. Sebab apa artinya kita kalau tidak diajak kan juga nggak ada artinya. Apa artinya kita nulis di pers, ya, di media online, di website, kalau tidak diakses oleh pemerintah percuma juga. Maka sekali lagi saya betul-betul appreciate kepada Kejaksaan Agung dan juga Komisi Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang sudah mempersiapkan simposium mengenai penguatan jaksa, karena ini untuk kepentingan kita bersama, untuk kepentingan negara, untuk kepentingan rakyat juga ya. Ke depan mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan untuk mendalami terkait dengan penguatan. Nah, sebelum saya akhiri, saya informasikan nanti kalau bisa kita semua mahasiswa punya buku ini ya. Nah, ini mungkin si Mbak Nida sudah dipersiapkan, semua harus punya satu.
Karena ini legal standing yang komplit. Jadi itu isinya sebenarnya keterangan saya saat menjadi ahli di Mahkamah Konstitusi. Jadi apa yang dibukukan di sini ini sudah diuji oleh 9 hakim Mahkamah Konstitusi. Dan saudara harus membaca ini supaya tahu juga ada apa di dunia advokat itu. Ini ada kaitannya semua nih, kaitannya dengan kejaksaan juga. Karena sekarang organisasi advokat itu kan sudah kurang lebih 100 ya. Nah ini kan membahayakan jaksa juga. Karena kemudian siapa yang bisa mengontrol advokat kalau terlalu banyak gitu ya. Nah inilah kira-kira kuliah kita pada hari ini. Untuk itu, sebelum diakhiri, bisa foto bersama ya, Nida? Kamera agar di... Siap, Pak. Siap, Pak. Ya, foto dulu untuk bukti ke dikti Pak Rektor, dikira nggak kuliah nanti kalian ini. Siap. Boleh on cam ya, Pak ya, kita. Oke, yuk. Cukup, Pak, sudah. Oke. Terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter. Ya, sama-sama. Yuk. Selamat malam minggu ya. Dokter akan langsung di SM3. Kak Nida, judul bukunya apa tadi nggak kelihatan? Ada Pak di kantor tentang advokat. Nanti kalau offline ya, Pak ya. Ya, Mbak Nida. Mbak Nida minta tolong nanti materinya di-share ya. Siap. Mbak Nida fotonya diulang dong biar saya kena. Fotonya Siap, diulang. siap, siap. Oh, SS ulang. Baik, Pak. 1, 2, 3. Sudah cukup, Pak. Oke. Terima kasih, Mbak Nida. Izin live Ketua. Bismillah. Assalamualaikum. Ngopi Om, ngopi. Ayo. Karena udah Aja di ya, Bapak-bapak. sawit bae jadi fotona nggak kelihatan tuh kan Cep. Siap.